merdeka dari penjajahan. Yang lain? Ada yang bisa? Nah, oke. Nah, adik-adik yang sudah merdeka, coba bilang sama kakak seperti Kak Juwita bilang tadi. Saya telah merdeka. Nah, tangannya dibeginikan ya. Coba 2, 3 ya. Saya telah merdeka. Nah, adik-adik tadi sudah kita berdoa, sekarang kita mau cerita kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini tadi di awal sudah dikasih tahu. Siapa tahu temanya? Siapa yang tahu temanya apa? Angel melayani. Ya, Angel apa? Berani melayani. Ya, melayani. Melayani. Nah, adik-adik. Nah, sekarang coba kakak ini dulu. Kakak share screen dulu. Adik-adik tahu apa ini? Tahu Kak. Layan. Nah, sekarang adik-adik yang tahu coba buka open mic-nya. Coba kasih tahu gambar apa ini. Pelayan Kak. Pelayan sedang melayani pelanggannya. Pelayan sedang melayani pelanggan. Pelayan yang sedang melayani Kak. Ini ada benar. Semua jawabannya benar. Ini ada gambar seorang pelayan yang sedang melayani pelanggan atau sedang melayani customer. Nah, lihat adik-adik, ketika dia melayani, lihat dulu mukanya. Apakah dia cemberut, apakah dia sungut-sungut, atau dia tersenyum? Tersenyum Kak. Tersenyum. Ya, dia tersenyum. Nah, adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang melayani. Nah, melayani itu adik-adik, siapa yang tahu apa arti melayani? Memberi Nah, sesuatu. kakak dulu ya. Nih, ini adalah tema kita hari ini. Mari melayani. Sekarang hitungan ketiga, adik-adik buka mic-nya, sama-sama sebut dengan kakak. Mari melayani. Kakak hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3. Mari melayani. Mari melayani. Nah, kakak mau ini dulu. Nah, lihat adik-adik ya. Mari melayani. Ada mukanya. Nah, coba lihat, kakak kasih tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani itu adik-adik membantu, menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan seseorang. Ya, membantu, menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Nah, itu arti melayani. Jadi, melayani itu kita membantu orang lain. Ya, melayani itu kita membantu orang lain mengurus. Nah, ini dia, melayani. Nah, coba Samuel dan Josephine baca. Apa melayani yang kakak tulis ini? Samuel dan Josephine. Adalah kegiatan membantu orang lain atau memberi diri menjadi berkat untuk orang lain. Thank you. Melayani itu adik-adik adalah kegiatan kita membantu orang lain. Kita jadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik ketika kita melayani berarti kita membantu orang lain. Contohnya nih, di rumah ya. Di rumah adik-adik, lihat. Yang paling sering melayani itu mama. Mama siapin makanan, mama siapin baju untuk pergi sekolah waktu sekolah. Mama siapin apalagi baju ke gereja, mama yang menyapu rumah. Semua mama kerjakan. Mama bangunnya cepat sekali, pagi-pagi sekali. Adik-adik masih tidur,
Mama udah bangun, siapin sarapan mau sekolah, siapin sarapan mau kerja, pokoknya mama lakukan. Nah, apakah itu enggak capek? Adik-adik capek, lelah, tapi mama tetap tersenyum. Dia melayani semua anggota keluarga tanpa ada rasa sungut-sungut. Dia rela capek, adik bangun pagi-pagi cepat, ya memasak, membersihkan rumah, supaya anak-anaknya itu waktu bangun sudah ada sarapan, ya. Nah, ini adalah melayani. Mama nggak pernah malas-malasan dalam bekerja. Walaupun anak-anak semua masih tidur, dia tetap melayani. Kita buka dulu satu ayat. Sama-sama kita baca ya. Siapa yang bisa baca? Coba angkat tangannya yang membaca Yohanes 12 ayat 26. Saya, Ayo, Kak. selain sama dia, Cahaya. Oke, Cahaya. Cahaya. Yohanes Ya, 12 Cahaya baca saya. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, makasih. Nah, firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Adik-adik, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita sebagai anak Tuhan, maka kita punya satu tugas yang Tuhan berikan, yaitu melayani. Waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita menjadi anak Tuhan, Tuhan kasih satu tugas yang harus kita lakukan. Melayani. Karena barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Lihat adik-adik. Jadi sebagai anak Tuhan kita punya tugas, ya. Kita punya pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita lakukan dengan senang hati, tidak boleh sungut-sungut. Nah, lihat adik-adik. Siapa yang tidak kenal Tuhan? Lihat, adik-adik semua tahu itu Tuhan pekerjaannya dahsyat, pekerjaannya luar biasa. Nah, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mencelikkan mata yang buta, dia bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, dia menyembuhkan orang sakit. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan kita yang bisa melakukan semua ini. Dia raja. Nah, seorang raja adik-adik bisa enggak? Dia suruh orang, kamu aja deh yang pergi untuk memberi makan mereka. Kamu aja ya, dia suruh muridnya mungkin, dia suruh malaikatnya. Semua dia bisa suruh karena dia raja, dia penguasa, dia bisa menyuruh adik-adik. Nah, tapi waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, ingat, dia juga melayani. Dia sendiri yang datang untuk memberi makan 5.000 orang. Dia sendiri yang datang menyembuhkan orang sakit. Dia sendiri yang datang untuk menyembuhkan yang matanya buta. Adik-adik, bisa enggak Tuhan Yesus bilang sama malaikatnya, kamu yang pergi ke sana, kamu sembuhkan. Kamu yang pergi ke sana, kamu doakan. Kamu yang pergi menjumpai mereka, kamu yang menghiburkan mereka. Bisa adik-adik, karena dia punya kuasa, dia bisa suruh siapa saja. Nah, tapi Tuhan Yesus juga punya hati yang melayani. Dia sendiri datang kepada kita, kepada orang-orang yang butuh. Dia datang melayani. Waktu kita sedih, dia datang. Waktu kita susah, dia datang. Waktu kita kelaparan, dia datang. Lihat adik-adik, Tuhan Yesus melakukannya tidak dengan sungut-sungut. Tuhan Yesus melakukannya tidak dengan terpaksa. Tapi Tuhan Yesus dengan ikhlas, tulus melakukannya. Untuk apa? Agar dia menunjukkan bagaimana kasihnya, teladannya kepada orang lain. Sehingga orang lain, manusia, semua manusia di muka bumi ini tahu agar mengikuti teladan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus juga melayani loh. Nah, sekarang adik-adik,
Apa yang dilakukan di masa pandemi? Memakai masker Sekarang Mematuhi masa protokol pandemi nih. kesehatan. Iya, di rumah. iya. Terus kita bertanya begini, Kak, gimana? Ini kan sudah buka ke gereja lagi, Kak. Kan di masa pandemi nggak bisa ibadah, terus nggak bisa ke sekolah. Gimana cara aku melayani? Kan jadi pusing. Oh, no. Ketika kita mengikut Tuhan adik-adik, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita mau menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat. Di masa pandemi pun kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk melayani. Nah, di rumah contohnya. Nah, lihat di rumah contohnya adik-adik, kita bisa jadi teladan. Kita melayani orang tua kita. Kita membantu mama papa membersihkan rumah. Kita membantu mama papa membersihkan tempat tidur. Jangan mama papa yang membersihkan tempat tidur. Kita bantu mama papa menyapu. Kita membantu mama papa mencuci piring. Apakah itu tidak melayani? Ingat, melayani tadi kegiatan membantu orang lain atau memberi diri menjadi berkat. Ketika adik-adik membantu mama, membantu papa, itu sudah melayani adik-adik. Itu sudah membantu, itu melayani. Menjadi berkat buat mama papa. Mama bilang, waduh senang sekali setelah Samuel, Michelle ya ikut Tuhan. Semuanya sekarang berubah. Mereka mau bantu. Mereka mau bantu mama papa, Angel, Gracia, ya Margaret. Semua bilang, aduh setelah mereka ikut Tuhan mereka jadi berkat. Mereka sekarang rajin membantu mama, rajin membantu papa. Nah, adik-adik melayani itu membantu orang lain. Berarti kalau kita pekerjaan kita di rumah, kita kerjakan membantu mama itu sudah melayani. Coba angkat tangannya. Siapa yang selama pandemi adik-adik sudah melayani orang tua dengan membantu orang tua di rumah? Coba angkat tangannya. Siapa yang sudah melakukan pekerjaan dengan membantu mama papa? Mencuci piring kah? Menyapu kah? Siapa? Ya, Samuel. Lagi siapa? Michelle. Ya, siapa lagi? Gracia. Waduh, puji Tuhan. Semua sudah jadi berkat. Semua anak sekolah minggu hari ini jadi berkat. Nah, terus cuman itu ya Kak? Itu udah kerjaan sehari-hari Kak. Sering kok bantu. Iya, Michelle juga. Apa yang kita lakukan adik-adik? Nah, ini juga melayani. Ketika kita tidak bisa beribadah secara langsung tatap muka, adik-adik boleh melayani menjadi berkat bagi orang lain. Contoh pertama, mengajak teman-teman untuk ikut ibadah secara online. Ya, adik WA teman-teman, ajak tetangga, ajak teman sahabat untuk mengikuti ibadah kita secara online. Itu sudah melayani. Kita mengajak teman-teman untuk ibadah. Nah, kita bagikan flyers. Ini kan ada gambar nih. Ya kayak tadi Kak Sri Sinamo ya. Nah, kita bagikan flyers adik-adik supaya teman-teman ikut ibadah setiap minggu jam 8.45. Lalu apa? Siapa di sini yang ikut FA? Nah, di kegiatan FA, adik-adik yang masuk ikut FA, iya, Michelle ikut, siapa lagi? Gracia ikut, iya. Yang ikut FA, apa yang kita lakukan? Iya, benar, iya. Nah, jangan tinggalkan FA kalau ada pertemuan FA ya adik-adik. Nah, apa yang kita lakukan di FA? Contoh melayani. Adik-adik memimpin pujian, worship leader. Adik-adik bersaksi kepada teman-teman FA. Adik-adik berdoa. Itu sudah melayani. Jadi adik-adik walaupun kita di rumah sekarang dalam masa pandemi, kita tetap bisa melayani. Waktu kita ikut FA, kita bersaksi. Teman-teman kita yang lain
merasa terberkati dengan kesaksian kita. Itu adalah contoh melayani. Jadi Tuhan selalu ajarkan kepada kita untuk melayani di mana saja adik-adik. Tuhan ajarkan kepada kita untuk melayani orang lain, melayani keluarga, melayani teman siapa saja. Nah, sekarang sudah melayani orang tua, Kak, sudah melayani teman-teman, membagikan. Lah kalau di rumah ngapain lagi, Kak? Kita melayani Tuhan. Coba dulu baca yang di atas. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Buatlah dengan Iya, bersama keluargaku melayani Tuhan. Adik-adik, mari selama masa pandemi bersama mama papa kita melayani Tuhan. Apa yang kita lakukan? Coba sebut di gambar itu. Siapa yang tahu? Coba. berdoa, Berdoa. Baca Alkitab. memuji Tuhan, Baca Alkitab setiap hari. Lagi. Siapa lagi? memuji Tuhan, Ujian. Ya, Gracia memuji Tuhan. Siapa lagi yang bisa jawab? Bersyukur. berterima kasih, Berterima kasih. Menyanyikan ujian. Berdoa bersama. Ya, berdoa bersama. Nah, adik-adik, ini adalah contoh pelayanan kita bersama dengan keluarga. Ingat, adik-adik bisa menjadi berkat. Waktu mama atau papa lupa, ayo mama papa kita berdoa bersama. Ayo mama papa kita membaca Alkitab bersama. Ayo mama papa kita bernyanyi. Kita mengingatkan orang tua kita untuk terus punya hubungan dengan Tuhan. Nah, di sini Tuhan senang sekali. Adik-adik melayani Tuhan. Dia senang waktu adik-adik berdoa. Dia senang waktu adik-adik bernyanyi. Dia senang waktu adik-adik memuji Tuhan dan baca Alkitab. Bukan mesti di gereja dilakukan adik-adik. Di rumah juga kita bisa melakukan semuanya ini. Karena Tuhan katakan, dimanapun kamu bisa melayani. Baik di gereja, di rumah, di sekitar kita bisa. Jadi selama pandemi, tidak ada alasan untuk tidak melayani. Ya, tidak ada alasan untuk tidak melayani. Ya, nah, coba adik-adik. Ingat, ketika kita melayani di rumah, ketika kita melayani waktu membagikan flyers ke teman-teman kita untuk acara gereja dan di EVA kita, ketika kita melayani bersama orang tua kita, keluarga kita, ingat, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang adik-adik perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Ingat, bukan untuk manusia, tapi itu untuk Tuhan Yesus. Tuhan. Jadi waktu adik-adik melayani, ingat, itu yang dilakukan bukan untuk manusia ya, tapi untuk Tuhan. Sekarang coba buat tangannya ikut kakak. Saya melayani untuk Tuhan. Sekali lagi. Saya melayani untuk Tuhan. Oke, pintar ya, Michelle. Nah, kita melayani untuk Tuhan. Contoh adik-adik, di Alkitab ada seorang anak kecil yang mulai dari kecilnya dia sudah tinggal di rumah Tuhan dan dia melayani. Bayangkan dari kecil dia sudah melayani.
Siapa yang tahu namanya? Ayo. Siapa yang tahu namanya? Samuel. Good. Good, good, good. Namanya Samuel. Dari kecil Samuel sudah melayani di rumah Tuhan. Samuel nggak pernah marah-marah. Samuel nggak pernah sungut-sungut. Tapi Samuel senang hati, senyum untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar dari kecil untuk melayani Tuhan. Lihat, kita belajar apa dari Samuel? Dia taat, dia melayani dari kecil, dan menjadi berkat bagi buat banyak orang. Kakak percaya anak kelas besar hari ini semuanya belajar sama-sama untuk melayani Tuhan. Mari belajar sama-sama menjadi berkat bagi orang lain. Coba baca yang di bawah itu. Melayani Tuhan adalah Penghormatan besar dan menjadi pahlawan Allah. Penghormatan Siapa besar yang bagi mau jadi pahlawan Allah. Nah, kalau mau jadi pahlawan Allah, kita harus bangkit Kak. lah, ya, Nih, nih. melayani. Coba bilang sama diri sendiri dulu. Saya mau menjadi pahlawan Allah. Allah. Saya mau Melayani. Yani Jadi pahlawan Iya. Allah. Nah, itu janji adik-adik sama Tuhan. Dari kecil melayani Tuhan, dari kecil menjadi berkat, maka hati Tuhan akan disenangkan. Maka Tuhan akan tersenyum melihat adik-adik semua hari ini melayani Tuhan. Nah adik-adik, sharingnya tidak kakak perpanjang. Coba sama-sama open mic-nya. Kita baca sama-sama biar adik ingat sama-sama. Kakak hitung 1, 2, 3 open mic dulu. 1, 2, 3. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa yang melayani aku, dia harus mengikut aku di mana aku berada, pun pelayanku akan berada. Siapa melayani aku, hormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Good. Thank you adik-adik. Ingat. Nah ya, kita harus melayani dari kecil. Sekarang, siapa yang mau melayani Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi, dua-dua di atas kepala. Siapa yang mau melayani Tuhan? Puji Tuhan. Dari kecil kita harus belajar melayani Tuhan. Yuk, adik-adik kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Ada yang mau berdoa untuk firman Tuhan sebelum kakak nanti doa penutup saya? Ada yang mau berdoa? Misal ya? Siapa tadi duluan? Angel, Kak. Ya sayang, Angel ya. Ya, Angel. Ayo teman-teman, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Nanti teman kita Angel berdoa, lalu kakak tutup di dalam doa penutup. Ayo Angel. Teman-teman dan kakak guru sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan selesai ibadah. Tuhan Yesus, semoga firman Tuhan yang kami baca, kami bisa melayani semua orang ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sehatkanlah kakak guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Sehatkanlah papa mama kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hapuskanlah virus corona ini ya Tuhan Yesus.
Biar kami bisa kembali memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sehatkanlah kami semua ya Tuhan Yesus. Jauhin dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami semua ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo tutup mata adik-adik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, walaupun kami secara online tidak tatap muka berkumpul dengan adik-adik, tapi tidak mengurangi sukacita kami dalam mengikuti ibadah dan mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, ajari kami untuk selalu melayani Tuhan. Dari usia kami masih kecil, kami belajar melayani Tuhan. Agar Tuhan kami boleh menjadi anak Tuhan yang dibanggakan oleh Tuhan. Agar kami belajar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kami mau, Tuhan ingatkan kami, Roh Kudus ingatkan kami, agar kami setiap saat melayani orang lain, melayani orang tua, bahkan melayani Tuhan. Agar kami menunjukkan kasih kami kepada orang lain, sebagaimana Tuhan sudah memberi contoh kepada kami, bahwa Tuhan memberikan teladan yang baik bagi kami. Ajari kami Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu hari ini Tuhan, yang mengikuti Zoom ini. Tuhan, biarlah dari kecil mereka melayani Tuhan, maka Tuhan akan perhitungkan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka membantu mama mereka, membantu papa, ketika mereka membantu keluarga dan siapa saja Tuhan, Engkau Allah yang memperhitungkan dan memberkati mereka. Apapun yang dilakukan adik-adik kami di masa pandemi ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati. Tolong adik-adik kami Tuhan, jagai adik-adik kami, berikan kesehatan yang sempurna. Jauhkan dari segala sakit penyakit, tapi biarlah adik-adik kami dalam perlindungan Tuhan. Orang tua adik-adik kami dalam perlindungan Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Apa yang mereka perlukan di masa-masa sekarang ini Tuhan cukupkan. Terima kasih buat semua adik-adik yang luar biasa. Terima kasih buat semua adik-adik yang setia hari ini Tuhan. Maka Tuhan kami percaya berkat-Mu turun atas adik-adik kami. Sebentar Tuhan, kalau akhirnya Engkau memberkati bangsa kami, memberkati negara kami, memberkati pemimpin kami. Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang berkehendak atas negeri kami, atas pemimpin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami via Zoom saat pagi menjelang siang ini Tuhan. Dan biarlah kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Dan minggu depan kemudian Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi dengan sukacita dari Tuhan walau via Zoom. Tapi kami tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup sharing ibadah firman Tuhan di kelas besar hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Dan sebelum kami menutup kebenaran firman ibadah ini Tuhan, mari kami mau menerima berkat dari Tuhan. Ayo adik-adik yang manis dan baik, angkat tangannya dua-dua, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah menyertai adik-adik, persekutuan yang indah, kecintaan bersama Bapa Surgawi, tetap menyertai adik-adik. Senantiasalah adik dalam perlindungan Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan seumur hidup. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus berkat Allah turun atas engkau semuanya. Haleluya, bersama-sama kita katakan, Amin. 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 Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, sesuai protokol kesehatan. Samuel, Josephine, ya, Pangeran, Christian, Juan, Gracia, Margaret, Terima kasih, Randy, Kakak. Yohanes, semuanya Tuhan berkati adik-adik. Shalom. Salam teman-teman. Salam Kak. Salam Kak. Bye-bye. Dadah. Udah boleh lah keluar ini ya Pak? Tunggu dulu.
Tirsa. Shalom, Kak. Udah selesai, Kak? Udah selesai. Masih ada lagi, Kak? Udah, Kak. Oke, terima kasih semuanya buat admin, Kids GBI Medan Plaza. Thank you ya. Thank you semuanya. Sampai bertemu di berikutnya. Pak Niar, see you. Kak Tirsa, see you. Michelle, see you semua saya. Oke, kita lihat.